Aman, aman. Alhamdulillah akhirnya bisa bergabung. Selamat malam Mas Oyo, selamat Oh, bergabung dengan live suara.com malam ini Mas Oyo di ya, tengah selamat malam, kesibukan Mas. sebagai ya anggota DPR RI masih sempat join bareng suara.com ini luar biasa Mas Oyo. Selamat malam. Selamat malam. Harus dong, Puasa harus. puasa lancar Mas Oyo. Alhamdulillah, puasa pertama Alhamdulillah lancar. Tadi lancar ya. banyak tidur, tapi masih betah. Tadi kayaknya kalau lihat statusnya masih bintek di Kendal juga ya Mas Oyo ya. Iya, sore, Mas. Sore tadi ke sana tadi, siang. Ah, oh sorry tadi ya. Iya, ini Mas Soyo. Ini Liga 1 BRI 2021 baru aja selesai, baru sekitar pekan lalu selesai, tapi PSIS Semarang tiba-tiba langsung boom nih Mas Soyo. Dua pemain asing langsung direkrut, TC Marukawa dan juga Carlos Portes. Kalau TC Marukawa sebenarnya gini Mas Soyo, kita buka-bukaan aja ya. Iya, Suara.com itu 3 minggu yang lalu itu sudah waktu kita sudah setelah muncul ketemu ya. di Sidoarjo. Nah, waktu kita ketemu di Sidoarjo itu malam harinya ada yang bisik gini, tai saya ke PSIS. Nah, itu akhirnya akhirnya terrealisasi. Cuma gini Mas, kok ya cepet men gitu loh. Kok cepat sekali gitu loh. PSIS tinggal 3 hari setelah liga selesai langsung pengumuman dua pemain asing yang benar-benar itu luar biasa ya kalau menurut pecinta sepak bola Indonesia. Jadi kan melihatnya seperti apa Mas Ojo dengan perekrutan dua pemain itu Mas Ojo. Iya, sebenarnya eh, semua kejadian itu dilakukan by design. Jadi memang Hmm, kita persiapkan jauh hari. Ya, hmm, 3 minggu atau sebulan yang lalu kan kita ketemu, Mas Seger sempat tanya, Mas bener nggak ini gitu. Tapi itu kita nggak berani sampaikan. Memang kita heeh. kita kalau serius berburu pemain andalan pasti kita akan jalan operation gitu. Tapi Operasi kalau senyap kalau ya. kita ya kalau kita nggak serius pasti kita ya omong sambil bercanda ke sana kemari. Ya. Tapi Hmm, kalau hmm, hmm, benar-benar serius, pasti kita akan diam. Karena apa? hmm. Karena kesuksesan itu kita anggap sukses pada saat pemain buruan itu sudah benar-benar menandatangani kontrak atau Hmm, prakontrak hmm, atau dia bersedia datang dan dirilis. Itu baru kesuksesan saya hmm, sebutnya. hmm. Sebelum Oke, itu bahkan 1 jam sebelum datang itu kita anggap belum sukses. Di perjalanan juga hmm, belum sukses gitu. oke. Karena prosesnya sangat panjang, prosesnya juga sangat sulit. Nggak mudah mendatangkan Marukawa dan juga Hmm, Fortas ini. Apalagi dua-duanya langsung ya gitu. Itu nggak hmm, mudah. Itu sulit, penuh jalan berliku. oke. Eh, Marukawa memutuskan untuk oke join ke PSS tepatnya kapan Mas Ojo itu Mas? Marukawa itu memutuskan dia bergabung dengan PSIS itu tepatnya pada tanggal 31 Maret. Dia Hmm, menyampaikan oke. secara resmi, Bos, saya ke Semarang, tolong jemput saya. Langsung kita kirim penjemputan. Eh, Ya, gitu deh. 31 itu berarti pertandingan terakhir Liga 1 ya, Mas Ojo ya? Pertandingan Liga terakhir Liga 1. Terakhir Tapi kan penutupan itu ya berarti ya. ya, tapi Marukawa sudah posisi sudah di Surabaya kan itu pada saat itu dari Mm-mm, tanggal mm-mm, 30. mm-mm. Mm-mm. Oke. Oh, 31 itu akhirnya memutuskan untuk oke join dengan PSIS Semarang. Nah, ini Iya. yang tidak terdetek sebenarnya Fortes, Mas Ojo. Ini Mm-mm. gimana? Proses mendapatkan Fortes yang sejatinya memang tampil moncer di musim kemarin dan tahu-tahu tanpa ada kabar, tanpa ada sentingan, tahu-tahu PSS mengumumkan Fortes jadi pemain baru untuk musim depan. Ya, kalau Fortes sebenarnya jauh lebih terang-terangan sebenarnya loh ya, Hmm, sebenarnya. mm-mm, Karena Fortes itu justru 2 minggu sebelum kompetisi berakhir, mm-mm. itu kita sempat komunikasi dengan agennya Fortes. Kita sampaikan Oke. bahwa kita mencari, tolong carikan striker yang terbaik untuk di Liga Mm-mm, Indonesia. Karena mm-mm. kita tahun depan kita ingin memperbaiki peringkat. Nah, Oke. Gayam bersambut akhirnya menyampaikan, Pak, sampai hari ini si Fortas belum mendapatkan tawaran baru dari Arema.
Sehingga silahkan kalau PSIS berminat, PSIS layangkan surat resmi ke agennya atau ke Fortes secara langsung berupa offer letter atau penawaran resmi dari PSIS Semarang. Kita langsung layangkan malam itu juga kita buat surat ke Fortes dan Fortes menyampaikan, bos, tolong tunggu karena saya perlu komunikasi dengan klub lama saya. Nah, kita tunggu sambil jantung berdebar-debar, sambil rame isu ke sana kemari, Fortes ke Portugal, Fortes ke klub lain Liga 1, ke klub-klub besar, diklaim ke sana kemari, kita masih cukup berdebar-debar. Dan nampaknya sama, akhir-akhir Fortes menyampaikan bahwa, bos, saya lihat PSIS ini paling intens, paling serius menggait kita. Paling serius. Oke, saya ke Semarang, tolong jemput saya sekarang. Itu malam itu juga kita jemput Fortes. Itu sama berarti tanggal 31 itu ya, Mas ya? 31 Maret itu berarti ya? Ya, tanggal 31 Fortes minta dijemput. Akhirnya kita jemput gitu. Kita jemput. Malam harinya itu dia ke Semarang. Ketemu dengan Marukawa, dia terkejut. Loh, kamu di sini? Iya, Marukawa pun juga. Loh, kamu di sini? Akhirnya dua-duanya lebih termotivasi. Bahkan Fortes bilang, aku mau dirilis segera sama PSIS Semarang. PSIS serius ini mempersiapkan tim dengan merekrut Marukawa. Itulah makanya terjadi rilis bersamaan tanggal 1. Jadi juga itu benar-benar rezeki PSIS Semarang. Rezeki PSIS Semarang. Oke. Siap. Mas, dengan liga baru selesai dan tim-tim lain juga masih banyak yang belum bergerak. Ini PSIS langsung tancap gas, 2 pemain asing sekaligus didapatkan. Ini muncul pendapat orang bahwa ini PSIS serius ini menatap musim 2022 ini. Ini PSIS ada target seperti apa, Mas, nanti di musim depan? Sebenarnya kita itu sudah lama, sudah jauh hari sudah kita sampaikan bahwa PSIS akan mengejar papan atas setelah stadion jadi, apalagi nanti diperbolehkan dengan penonton. Sudah lama kita sampaikan dan sudah berkali-kali kita sampaikan. Kalau tahun kemarin kita terlihat gak ada pusat transfer sama sekali. Karena kita semua pemain 2021-2022 masih terikat kontrak 3 tahun kepada PSIS Semarang. Makanya kita juga tidak melakukan perombakan apapun. Kemarin Liga PCR memang liga cukup berat. Alhamdulillah kita finish nomor 7 menggunakan skuad yang tahun sebelumnya kita finish nomor 14. Ya, tahun 2019 itu ya. Iya, habis itu terus ada kompetisi lagi pakai pemain yang sama, kita sempat nomor 5 tapi terus liga dihentikan. Kita menggunakan pemain-pemain lama. Sebenarnya kita memang nggak ada niat untuk merombak. Liga PCR itu berat gitu. Nggak ada yang bisa bicara target. Ya, memang ada beberapa klub yang masih target luar biasa mereka finansialnya. Tahun ini, tahun 2023, sebenarnya jauh hari kita juga sudah sampaikan. Setelah itu kita akan kejar papan atas. Nah, hasil evaluasi kemarin, Mas Seger pasti tahu. Kelemahan PSIS Semarang itu ada pada konsistensi pemain asingnya selama 2021. Ada yang kena masalah indisipliner, ada yang nggak siap, ada yang fisiknya jelek dan lain sebagainya. Ini yang coba kita juga ya, Mas ya. Gitu ya. Oke, artinya ada target tinggi nih berarti di tahun 2022 ini, Mas Soyo. Ya, target kita tinggi. Kalau kemarin Pak Anto sempat menyampaikan bahwa kita akan kejar juara di tahun ini, begitu, di tahun 2022 gitu. Tapi kalau saya dari dulu nggak pernah bicara target, tapi kita bicara tindakan kita. Kelihatan kok. Kalau PSIS itu memperbaiki dengan serius, Mas Seger pasti tahu, wah ini mau juara nih. Ya, apalagi langsung ngebom di awal ya, Bos. Iya, kalau kita begitu. Karena kita punya target, sebenarnya target jangka panjang. Saya nggak mau betul kejadian tahun 2005-2006, PSIS habis mendominasi di Liga Indonesia sedemikian hebat. Tahun berikutnya kita berkutat di bawah karena kesulitan finansial.
Kawan-kawan pasti tahu itu. Kita nggak ada yang mau. Persipura kemarin aja sekarang. Persipura Ya. barusan degradasi. Kenapa dia bisa degradasi? Padahal superior bertahun-tahun yang lalu. Karena mereka nggak siap finansialnya. Kenapa nggak siap finansialnya? Pondasinya lemah. Berkali-kali saya ingatkan. Sebuah klub Liga 1 itu kejam. PSIS itu baru saja naik ke Liga 1 dari 9 tahun kita berkutat di Liga 2. tahun ya. Iya, Benar. ya. Oke. Siap. Mas, kalau tadi jenengan bicara proyek jangka panjang ya. Artinya ini PSIS jadi salah satu tim, bahkan kalau saya melihat ini tim yang benar-benar banyak dihuni pemain muda, Mas. Mas Yoyo. Bahkan di musim kemarin pun banyak pemain-pemain muda yang menjalani debut di tim senior ya, seperti pemain-pemain muda seperti Siha yang akhirnya dapat kesempatan main, dan beberapa pemain muda yang akhirnya punya kesempatan untuk tampil di Liga 1. Ini artinya benar-benar menjadi pondasi jangka panjang PSIS untuk beberapa musim ke depan ini, Mas, pemain-pemain muda ini. Betul. Nah, itu tadi Mas Seger tadi sampaikan bahwa PSIS beberapa tahun bisa menggunakan pemain muda sekaligus mengorbitkan pemain muda, sekaligus anak-anak muda ini bisa menjadi tumpuan. Itu nggak datang dengan sendirinya kalau Mas perhatikan. Kita 3 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu kita siapkan development, kita siapkan anak-anak muda, lalu kita sisipkan anak-anak muda ini untuk diberi menit bermain. Banyak pada saat itu yang bertanya-tanya, pemain belum siap di Liga 1 kok dimainkan. Pemain kok konyol, pemain kok salah begini, masih pemain kok asing di telinga. Siapa itu? Anak-anak muda. Tapi sekarang sudah mulai kelihatan. Anak-anak muda yang dulu nggak pernah dengar namanya, sekarang sudah mulai bagus, moncer. Itu semua proses. Dan ini fondasi kita. Sekarang PSIS muda, U18, U16, U20, itu banyak sekali antri. Ini fondasi kita. Fondasi itu nggak bisa terjadi kalau kita nggak punya Stadion Citarum. Stadion Citarum kita bangun, kita perbaiki. Lapangan telo kita siapkan, kita sewa untuk mereka latihan development. Kalau kita nggak punya fondasi ini, kita nggak bisa punya kekuatan seperti sekarang. Banyak klub di Liga 1 yang kontrak pemainnya hanya 1 tahun. Setelah itu mereka bingung untuk tahun berikutnya. Mau kontrak siapa? Mau beli siapa? Mereka setelah itu mereka cari pemain. Sekarang harga pemain lokal melambung tinggi dengan datangnya 3 tim sultan di Liga 1 yang luar biasa. Mereka terkejut, loh, pemain kok harganya miliaran. Kalau PSIS nggak pusing ke sana karena kita masih punya anak-anak muda yang masih terjangkau, masih siap untuk diorbitkan. Mas Seger kemarin lihat PSIS lawan Persela Lamongan. Iya, full lokal itu ya, Bos. Iya. PSIS anak-anak muda semua, full muda. Tapi mainnya lepas tas. Bahkan Bahril bisa cetak gol dengan refleks yang sangat tipis itu sekali itu. Ujung jempol kakinya itu sangat manjur Bahril itu kan. Nah, anak-anak muda yang lain. Nah, ini sebenarnya masa depan PSIS. Kita punya seperti ini karena kita punya fondasi. Kalau kita nggak punya fondasi, nggak punya kita seperti ini. Begitu juga tahun ini, kok PSIS bisa beli Marupawa, bisa beli Fortes, seperti mengalahkan logika. PSIS yang tadinya nggak punya duit, dianggap tim nggak punya duit, pemainnya dicuri sana kemari, tiba-tiba membeli pemain terbaik di Liga 1 tahun berikutnya. Dan yang diambil bukan dari klub kaleng-kaleng, klub yang kaya juga dua-duanya ini. Betul. Kenapa kita bisa beli itu? Karena kita sudah punya fondasi finansial yang kuat. Fondasi finansial yang kuat ini nggak bisa kita hanya instan, utang bank, beli, nggak bisa. Ini harus ada prosesnya kemarin. Prosesnya PSIS dibuat profesional, dibuat kuat manajemennya. Sponsornya diberi kepercayaan. Sekarang sudah kuat, kita punya kekuatan lebih untuk bertarung di tahun depan. Itu dia yang saya sebut fondasi-fondasinya. Kalau kita bicara fondasi dan juga sisi finansial, Mas Yoyo, ini selain dari segi tim ya, dari skuad PSIS sendiri, ini juga PSIS tahun ini juga membangun kantor baru, kemudian masih proses membuat training center di Kendal. Ini memang benar-benar semua dipersiapkan untuk menuju profesional yang benar-benar matang ya.